Eh, Selamat malam, salam budaya, sobat-sobat budaya. Kali ini KCB ingin mengadakan satu webinar bersama Prof. Aris Munandar dan dibantu oleh hostnya yaitu Mas Rio Sesono ya. Tentang arsa perunggu. Saya sedikit awam, tapi saya cukup tertarik dengan koleksi-koleksi perunggu ya. Ya, karena tentunya konteks sejarahnya itu penting ya. Kemudian juga seni dan keterampilan dari seniman masa lalu itu juga sangat mengagumkan. Kemudian juga saya pikir ada kepercayaan-kepercayaan spiritualnya. Jadi banyak arca yang memiliki makna spiritual dalam budaya di mana mereka diciptakan mungkin digunakan untuk ritual keagamaan atau yang berhubungan dengan mitologi ya. Kemudian juga perlunya konservasi dan restorasi, penelitian arkeologi, dan juga potensi wisata budaya ini juga sangat penting karena koleksi yang dirancang dalam satu museum ya, disusun dalam satu museum menjadi daya tarik juga untuk wisata budaya. Saya kira waktu saya serahkan ke Mas Rio untuk membacakan mungkin dari biodata dari Profesor, kemudian juga monggo silahkan Mas Rio. Ya, terima kasih. Selamat malam, Rahayu, para peserta semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu lah pada KCB, Komunitas Cinta Budaya ya, khususnya Mas Tony dan para punggawanya lah, yang telah memberi ruang dan waktu malam ini. Yang kedua, terima kasih pada Pak Hari Sunario yang setahun inilah memperjuangkan, beliau yang berinisiatif untuk membuat sebuah buku yang berisi kompilasi arca-arca Buddha Hindu. Terus beliau juga semuanya lah dari sejak awal lah menginisiasi dan mensponsori. Ketiga, terima kasih pada Prof. Agus Aris Munandar, Guru Besar Arkeologi dari UI. Beliau lah yang mendeskripsikan hampir seluruh arca-arca dan sangat menarik sekali. Saya kira terima kasih juga kepada para peserta yang bersedia untuk mengikuti acara malam ini. Pada dasarnya malam ini Zoom ini adalah soft launching dari penerbitan buku Arca-Arca Buddha Hindu di Kepulauan Nusantara. Nah, kenapa soft launching ini pada bulan Agustus ya? Sebenarnya memang targetnya akan launching itu pada 17 Agustus, sembari memperingati, ambil momentumnya itu peringatan hari 17 Agustus ya, yang ke-78. Tapi karena memang masalah teknis, jadi cetaknya itu agak terlambat, jadi ya sudahlah, soft launching dulu. Tapi secara fisik bentuk bukunya itu ya segini, hijau-hijaunya agak terlalu terang nih, tapi agak gelap. Buku kira-kira sebal 392 halaman, untuk edisi kali ini dalam bahasa Inggris ya. Karena memang ya sebenarnya bukan untuk pamer atau sombong gitu, tapi karena arca-arca logam ini selama ini hanya dikenal banyak di luar negeri nih, terus terang. Dan ternyata arca logam di dalam negeri masih banyak sekali. Karena sifatnya kan objek pemujaan, jadi berbeda dengan arca batu yang sangat besar. Jadi meskipun tampak di luar negeri itu banyak arca-arca dari Kepulauan Nusantara gitu, tapi ya nyatanya masih banyak lah. Karena sifatnya sangat pribadi, jadi berpindah dari tangan ke tangan tuh tidak kelihatan. Nah ini nanti juga mungkin Pak Hani, mungkin Pak Hari, mungkin mau memberi sedikit komentar tentang perdagangan arca logam. Arca logam ini menarik karena rata-rata perunggu dan bentuknya kecil lah. Rata-rata tuh jarang ya bisa 1 meter. Meskipun bobotnya luar biasa berat kadang-kadang. Tapi ada yang kecil yang hanya 10 cm.
Ada yang sampai 70, ada yang 90 lah. Dan logam-logamnya memang rata-rata perunggu, dia emas atau perak dan sebagainya. Saya kira intro saya segitu aja, mungkin lebih baik langsung ke Profesor Agus Harisnanda. Tapi sebelumnya mungkin untuk para peserta yang ingin bertanya, saya mohon jangan diketik di dalam kolom pertanyaan itu, mending raise hand aja, nanti itu panitia yang akan mengarahkan supaya bisa bertanya langsung. Saya kira keterangan singkat saya itu aja dulu, mungkin Prof. Agus bisa langsung membuka paparannya ya. Saya kira silakan Prof untuk memulainya. Terima kasih Mas Rio, Pak Tony, pihak CB-nya sudah memberikan ruang untuk kami menyampaikan suatu karya bersama dari buku yang sebenarnya disusun agak lama, ya hampir setahun. Kami mengerjakannya dan apa yang tersaji nanti itu sebenarnya masih merupakan jilid pertama karena nanti disusul oleh jilid-jilid berikutnya. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rio bahwa mau kami itu terbit di bulan Agustus tahun ini, menyambut 17 Agustus, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Tapi karena tadi teknis, jadi terbitnya itu yang hard launching-nya itu belum. Sekarang soft launching dulu sebagai suatu pengumuman awal bahwa kami berhasil menyusun suatu buku, apapun bentuknya ya, tentang arca-arca perunggu logam yang dibuat di Indonesia. Sejak dari masa Sriwijaya sampai masa Majapahit, ada pilihan-pilihan tentunya oleh editornya Mas Rio sendiri. Dan semua arca itu sebenarnya koleksi dari Pak Hari Sunario. Dan atas seizin beliau, arca-arca itu bisa kami jamah, bisa kami pegang, bisa kami teliti begitu. Karena banyak yang tadi saya sampaikan, ada arca-arca yang sebenarnya langka. Prof, sebelum lanjut saya kira perlu komentar dari Pak Hari Sunario Pak dulu. Hari ya, Pak Hari silakan, sendiri yang harus menyampaikan. Silakan Pak Hari, supaya kami juga puas. Silakan Pak Hari. Turun, terima kasih Mas Rio. Ya. Selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, salam budaya. Rahayu, rahayu. Saya dapat kehormatan ini, mestinya saya pupuk bawang aja. Jadi cerita lama dan ini menjadi mimpi kita persembahkan untuk kejayaan NKRI dalam amin. Launching menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Jadi tadi saya mengatakan cerita lama karena memang ini saya mengumpulkan itu sudah sejak tahun 80-an bersamaan, mungkin lebih dulu keris, ini biasalah ngikut, dan baru sekarang ini kita berhasil untuk membuat buku, mestinya dengan bantuan guru besar kita, Profesor Dr. Agus Harisnanda, guru besar FIB di Universitas Indonesia. Termasuk Mas Rio juga, ini alumnus FIB juga. Tapi bukan UI Connection ini ya. Jadi buku ini memang sudah utamanya buku arca perunggu atau arca khususnya yang menjadi masterpiece bangsa kita. Ini kita buat mungkin kalau mungkin mohon koreksi Prof. Ini buku selain jurnal akademis,
buku ini dibuat setelah buku Arca Bernard Campers. Mungkin Profesor sangat sorry, bukan Profesor, tapi untuk mahasiswa FIB UI terutama sangat ini menjadi buku panduan itu, Ancient of Indonesia. Jadi buku Bernard Campers itu kalau tidak salah diterbitkan 1959. Dan baru kali ini kita berhasil untuk membuat buku yang ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri. Terus terang menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Saya bisa bertahan cukup lama untuk tidak kepingin melempar barang-barang di luar negeri, dan mudah-mudahan sumbangsih ini benar-benar menunjukkan bahwa bangsa kita, nenek moyang bangsa kita adalah sangat-sangat dari segi seni, nanti Profesor akan menjelaskan ya Mas Rio, sangat-sangat sophisticated. Pada saat itu bisa membuat madukan dengan logam, sehingga bagian terkecil pun bisa sampai ke sana. Kalau kita mungkin kalau teknik ya semacam decayable do atau lost back process, ya semacam itu yang ada, dan itu sangat luar biasa. Menurut saya itulah hasil karya nenek moyang kita, samping untuk melengkapi salah satu dari keajaiban dunia, Candi Borobudur Prambanan, dari seni logam sangat-sangat luar biasa, dan dengan keindahan yang mungkin susah untuk dicerna dengan panca indera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rio. Terima kasih banyak untuk Profesor dan Mas Rio yang membantu mewujudkan apa yang saya cita-citakan itu. Pak Tony matur nuwun untuk saluran KCB-nya supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Turun Mas Rio, monggo. Matur nuwun. Oke, mungkin langsung lanjut ke Prof. Agus Aris Munandar. Silakan untuk tadi terpotong sedikit karena memang agak lupa. Ya. Saya sudah boleh share screen, Pak Tony. Saya beri judul atau kami beri judul dalam bahasa Indonesia dan ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia itu arca-arca Buddha Hindu di Nusantara. Dalam kesempatan ini saya tampilkan gaya seni dan nilai estetiknya. Dan seperti yang tadi disampaikan, ini suatu bentuk soft launching dan suatu pengumuman, suatu woro-woro supaya Bapak Ibu tertarik, nanti tunggu peluncuran buku sebenarnya. Mudah-mudahan bulan depan, tidak lama lagi, karena sekarang dalam proses percetakan. Covernya, buku ini disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sudah disebut. Penyusunnya itu kami bertiga, lalu kalau tidak salah ini diterbitkan di Surabaya. Nah, covernya seperti ini, hijau, gelap, dan kontras dengan arca Buddha emas dengan latar belakang perunggu di bagian prabamandalanya. Arca ini yang termasuk dibicarakan di dalam buku tersebut. Kurang lebih isi buku itu seperti ini. Waktu diskusi terakhir sebelum naik cetak, kami membicarakannya dibagi dalam 7 bab. Dan di akhir bab ke-7 itu ada suplemen, tulisan-tulisan dari para ahli ikonografi Hindu-Buddha yang kami hubungi dan turut memperkaya buku ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini tadi disampaikan oleh Pak Hari Sunario juga suatu sumbangsih ya dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan 78 adalah menampilkan khasanah
kekayaan bangsa kita sendiri pada masa kuno dalam bentuk arca perunggu yang sangat penuh keindahan dan penggarapannya sangat detail. Arca jadi bahan kajian semuanya dari logam, terutama perunggu, perak, perunggu berlapis emas, emas yang karatnya 22 atau campuran logam lainnya. Arca-arca tersebut koleksi pribadi Pak Hari Sunaryo, seorang kolektor yang sangat peduli dengan artefak Indonesia kuno, terutama masa Hindu-Buddha. Jadi memang saya diizinkan untuk menyentuh langsung arca-arca itu, dan memang hampir semuanya arcanya langka. Sukar untuk dicari bandingannya. Judul buku sengaja dicantumkan arca-arca Buddha terlebih dahulu, kemudian arca Hindu, karena memang yang dibahas dalam buku ini lebih banyak arca yang bersifat atau Bauddha. Dalam pembahasan digunakan kronologi relatif, berdasarkan ekspresi gaya seni, dan ikonografi. Rentang kronologi antara masa Pra-Sriwijaya abad 4-6, masa Sriwijaya, Mataram kuno hingga Majapahit. Jadi kami menemukan bahwa Pra-Sriwijaya ternyata ada arca-arca logamnya, dan itu Buddha, Mahayana. Mari kita lanjutkan, next. Ikon dan ikonografi. Ikon berasal dari kata ikon atau kata Latin itu yang artinya gambaran yang mirip. Ikonografi berarti kajian tentang ikon atau arca. Dalam kajian arkeologi Hindu-Buddha, kata arca berasal dari bahasa Sanskerta arca, kurang lebih artinya gambaran. Juga wimba atau cermin, cerminan atau murti, badan kasar dari dewa, gitu ya. Dalam telaah ikonografi Indonesia, arca dibedakan dengan patung. Arca adalah sebutan ikon yang menjadi bagian upacara keagamaan. Arca adalah ikon yang dianggap keramat dan menjadi sasaran pemujaan dalam agama Hindu atau Buddha Mahayana. Sedangkan patung adalah ikon yang tidak menjadi sasaran pemujaan keagamaan, hanya gambaran tokoh. Ikon sebagai monumen atau ikon sebagai hiasan taman. Jadi ada patung di sana. Dalam masa perkembangan zaman Hindu-Buddha di Nusantara, arca-arca adalah bagian dari peralatan ritus yang bersifat sakral. Berhubung mempunyai nilai keagamaan dan nilai kesakralan. Pembuatannya harus sesuai dengan kaidah keagamaan. Jika tidak sesuai, maka tidak dianggap sebagai peralatan yang memadai. Jadi itu dalam kajian ikonografi di arkeologi, kita bedakan antara arca dan patung. Arca dalam bingkai Hindu-Buddha. Arca disebut wimba atau cerminan dari dewa tertentu. Oleh karena itu, arca-arca dewa dibuat secara patuh pada aturan ikonografi. Para pembuat arca bukanlah seniman biasa. Mereka adalah kaum agamawan yang paham betul konsepsi dan ekspresi religi sesosok arca dewa. Mereka lah yang disebut rupakara, yang mampu mewujudkan konsep dewa, yang mampu melahirkan bentuk dewa. Jadi bukan seniman pembuat patung, bukan. Dia adalah agama yang tentunya sangat mendalam pengetahuan tentang kedewataannya itu sendiri, sehingga dia mampu menarik konsep dewa itu dalam bentuk rupa, dalam bentuk wujud. Arca-arca dewata senantiasa diekspresikan dengan keindahan, keharmonisan, dan rinci-rinci yang halus, senantiasa terintegrasi dengan ekspresi total sifat dewa yang diarcakan. Itu yang sering kita hadapi dalam menganalisis arca-arca dewata, baik batu ataupun logam, paroksa dan pratyaksa. Seorang ahli seni kuno India namanya Komara Swami pernah menyatakan bahwa seorang rupakara masa Hindu-Buddha tidak melukiskan apa yang dilihatnya, tetapi melainkan apa yang menjadi maksudnya. Bukan apa yang dia lihat, tetapi yang dia maksudkan. Dalam kesenian India kuno dikenal adanya dua pandangan terhadap karya seni rupa, yaitu pandangan paroksa dan pandangan pratyaksa. Pandangan paroksa tidak hanya menggunakan mata, namun juga menggunakan hati, rasa, pikiran,
dan makna di balik rupa. Berlawanan dengan konsep paroksa adalah pratyaksa. Artinya melihat apa adanya. Wujud objek-objek material, misalnya melihat arca batu bertangan 4, arca perunggu yang digarap indah, atau relief yang dipahatkan di dinding candi, atau bangunan suci lainnya. Tidak perlu penjelasan makna yang tersembunyi di baliknya. Jadi melihat wujud saja, itu pratyaksa. Dalam ikonografi Hindu-Buddha, kajian itu harus mampu memadukan pandangan paroksa lewat pratyaksa. Ini yang sebaiknya dilakukan oleh para peneliti ikonografi. Lalu sering sekali terjadi diskusi, karena saya mengajar ikonografi juga ya, di arkeologi UI, ada pertanyaan-pertanyaan dari sejawat, juga ada pertanyaan dari mahasiswa. Mengapa arca-arca dewa Hindu-Buddha banyak dibuat dari logam perunggu? Bukankah logam itu emas ya, yang sangat mahal gitu? Atau perak? Tapi kenapa perunggu? Perunggu itu kan kalau dihargai secara nilai rupiah itu ya tidak semahal emas gitu. Tetapi para rupakara masa Jawa kuno itu lebih suka membuat perunggu. Rupanya terkait dengan konsep-konsep paroksa di baliknya. Mari kita lihat gambar berikutnya. Next. Arca dan bahannya. Dalam kitab Sukranitisara terdapat penjelasan bahwa arca dewa dapat dibuat dengan bahan pasir, adonan tepung, lukisan, lepak, terakota, kayu, batu, logam, namun tergantung tujuan dan pembuatannya, karena semua bahan tersebut berbeda daya tahannya. Tentu saja yang paling daya tahannya kuat adalah datu, lalu pasana. Tetapi kalau adonan tepung itu untuk upacara sesaat aja, apalagi pasir, itu bisa dibuat. Tetapi upacara sesaat selesai, lalu disapu atau dihilangkan. Lukisan rada awet, tetapi tidak seawet batu. Ini bahan secara teoritis. Arca yang paling banyak bertahan dan ditemukan hingga sekarang yang berbahan batu dan logam. Mengenai banyaknya arca dewa dengan bahan logam perunggu, terdapat penjelasan sebagai berikut. Mengapa perunggu? Tadi pertanyaannya. Ternyata logam di dalam kebudayaan Jawa kuno dan Bali kuno itu berkaitan dengan posisinya di arah mata angin. Menarik, gitu. Seperti dewa-dewa penjaga mata angin. Misalnya besi itu di mata angin utara. Kalau diletakkan dalam kebudayaan mata angin, perak di timur, tembaga di selatan, emas di barat, dan perunggu yang warnanya campuran itu di tengah. Mengapa demikian? Kita lihat gambar berikutnya. Rupanya ini berkaitan dengan konsep kedewataan. Mengapa hitam di utara? Karena dia simbol dari Wisnu. Mengapa putih di timur? Itu simbol Dewa Iswara. Brahma di selatan, merah tembaga. Itu adalah simbol selatan. Dan Mahadewi kuning, emas di barat. Nah, Mahadewanya yang sangat tertinggi adalah Siwa, Mahadewa dalam konsep Hindu Saiwa. Itu ada di tengah. Dan itu warnanya campuran. Maka jadilah gambar berikutnya. Next. Akan seperti ini. Perunggu adalah campuran warna. Itu simbol Siwa. Jadi mengapa banyak dibuat arca-arca logam dari perunggu? Karena itu. Perunggu itu adalah logam terbaik. Simbol Siwa itu sendiri. Dewa tertinggi itu sendiri. Begitu yang kita bisa dapat dari naskah-naskah Jawa kuno dan Bali kuno. Silakan kita lanjut. Next. Nah, kita masuk membicarakan beberapa arca yang dalam buku itu secara ringkas saja. Memang tadi saya ambil judul sudah dinyatakan bahwa Buddha Hindu. Nah, ternyata karena Buddha dalam buku yang ini jumlah arcanya lebih banyak Hindu. Mungkin buku-buku berikutnya bisa dibalik.
Hindu dulu, baru Buddha. Atau tematis. Kita membicarakan satu zaman di arca dalam satu masa kerajaan saja. Nanti hasil diskusi kami selanjutnya akan membuat buku seperti apa selanjutnya. Yang sekarang ini kita bicarakan Buddha dulu dan Hindu. Mari kita lihat lagi. Patokan analisis arca berbeda dengan patokan analisis candi. Kalau kita menganalisis candi dari bawah ke atas, di dalam arkeologi Indonesia, kita bicarakan fondasi, kaki candi, tubuh candi, bagian-bagian tubuh atap candi, lalu arca dewa di dalamnya. Tapi kalau membahas arca, jangan dibalik. Dari atas dulu. Mengidentifikasi bahan dan ukuran, umumnya tinggi arca termasuk melakukan analisis rupa arca berangsur-angsur dari sikap tubuh arca, berdiri sempurna ada lekukan, penggambaran kepala, penggambaran busana, terus ke bawah, ke padmasana, dan lapik. Ini kebetulan arca emas, Sudana Kumara. Next. Nah, arca ini ditemukan konon dari Sumatera bagian selatan. Dari suatu daerah yang memang sudah tidak bisa diketahui ya. Kalau arca itu sifatnya movable artifact, jadi mudah dipindah-pindah. Tetapi berhasil dikoleksi oleh Pak Hari Sunario. Bahannya emas. Kronologi relatif dari gayanya itu abad 8 sampai 9. Ini emas sepenuhnya. Tidak ada perunggu di dalamnya. Dalam sikap Dwi Bangga. Ada dua lekuk dan mengesankan secara paroksa Buddha ini sedang mengembara, sedang berjalan. Buddha memakai jubah panjang, tangan memegang sesuatu benda yang belum diidentifikasi, tangan kirinya memegang jubah. Sayang lapiknya sudah hilang. Mungkin lapiknya juga emas dari bentuk padma yang atau bisa juga lapiknya perunggu. Nah, kita tidak ditemukan ya, yang ditemukan ini, tapi sudah cukup beruntung untuk seni kuno Indonesia, dan ini adalah mewakili gaya seni Bauda Sriwijaya. Next, kita menyaksikan gambar berikutnya. Ini dia. Buddha itu emas juga, digarap begitu detailnya. Dengan sikap berdiri tribangga, tangan kanan diangkat setinggi dada dengan sikap vitarka mudra, memberikan nasihat. Tangan kirinya setinggi pinggul dengan telapak tangan menghadap ke depan, jemarinya agak ditekuk ke dalam. Arca Buddha ini digambarkan menggunakan jubah tipis ya sampai batas mata kaki, jubah menutup kedua lengannya sehingga ketika kedua lengan itu diangkat, tepian jubah juga terangkat. Di bagian kaki terlihat adanya lapisan pada siwaranya. Di kedua telapak kaki terdapat bentuk lingkaran seperti cincin, agaknya dahulu berfungsi sebagai pengait yang sekarang sudah hilang. Lapiknya itu sekarang sudah hilang, jadi tinggal pengaitnya. Bisa Bapak Ibu perhatikan bagaimana keriting Buddha itu, Radak Sarta Kesa, digarap dengan detil dan lingkarannya sama ke arah kanan. Detilan itu tentu tidak bisa dilakukan oleh pengrajin logam biasa. Bagaimana garis leher Buddha itu tampil triwali. Bagaimana bibir setengah tersenyum itu juga ditampilkan dengan baik. Nah, itu contoh detail dari satu arca Buddha. Ukurannya kurang lebih Mas Hari nih yang bisa tahu ini, karena beliau yang memegang. Saya 20 cm ada, 20 cm. Ya Mas ya, berapa Mas? 14,5. 14 tanpa pedestal 14,5. Ya, sekitar itu. Dan ini contoh kedua dari emas ya. Next berikutnya, kita bisa lihat gambar berikutnya adalah, bagi saya ini luar biasa. Saya beruntung sekali menemukan arca ini. Ini Mas Hari bisa cerita, ini tingginya itu hampir setengah meter.
Oh enggak. Dari perunggu. Kompak. 42 kalau tidak salah 40-an. Ya Mas ya? Dan itu beratnya Enggak, Bro. Ini 37 atau 38 ya, cm ini. ya. Ya. Dan ini masih bagus kondisinya, yang hilang cuma pedestalnya. Betul. Dan kronologi relatif dari abad 7-8 awal perkembangan Sriwijaya, awal Mahayana dikenal di Sriwijaya dengan sikap dwibangga. Badan bagian atas masih terbuka. Ketika kita masuk Mataram kuno, bagian atas itu sudah ditutup dengan busana, dengan apa namanya kalung, upawita, kangkana, kayura. Di sini masih ada tampilan yang menarik. Sederhana tetapi dalam kesederhanaan itu tersimpan keindahan. Sriwijaya, Awalokiteshvara. Next, berikutnya. Arca berikut ini kita bisa saksikan. Bagi saya ini arca dengan Praba Mandala dengan deretan Agni di tepinya. Dan gabungan dari perak arcanya. Sementara Praba Mandala dan pedestalnya, lapiknya itu dari perunggu. Ini menggambarkan Awalokiteshvara yang sudah maju, makanya diperkirakan sekitar abad 10. Perhatikan Bapak Ibu, busana yang dipakai dari mahkota, hara, upawita, ya, terus ke bawah, paridana, banda, kangkana, kayura, dan seterusnya. Sangat detail. Ada sedikit korosi di bagian perunggunya. Tetapi secara umum arca ini masih bagus. Andai kata dibersihkan juga masih bagus, tapi seperti ini aja sudah berkesan arkais, sudah bagus sekali. Dan di tengah dahinya dalam kekecilan itu terdapat tilaka. Dan wajahnya Rupakara mampu menghadirkan wajah yang tenang dari arca ini. Jadi tidak sembarang itu menampilkan wajah saumnya pada arca. Susah sekali itu. Apalagi sekecil arca logam. Baik, berikutnya. Lokeswara Amogapasa. Amogapasa sebenarnya itu adalah Awalokiteshvara, tetapi dalam bentuk tantrayana. Jadi dia dipuja oleh kaum tantra, oleh karena itu diekspresikan dengan tangan yang cukup banyak. Perunggu ini dalam sikap duduk yang dinamakan wirasana dari abad sekitar abad 10-11. Ada juga yang menduga ini sangat mungkin dari abad 9 dari gaya seni Sriwijaya. Tetapi itulah relatif sekali. Kalau kita perhatikan gaya seni bagian atas itu sudah agak muda, tetapi penggambaran yang sederhananya bisa dari masa yang lebih tua. Jadi seringkali kalau kita sebut saja supaya mudah 9-11 begitu. Itu arca yang kronologinya relatif. Kapan arca itu bisa disebut akurat? Jika ada prasasti di tubuh arca itu atau di pedestalnya digoreskan angka tahun. Nah, itu bisa akurat. Kalau dari gaya seni itu kita bisa melakukan komparasi. Jadi agak sukar untuk mencari ketepatan dari kronologi arca. Oke, berikutnya. Awalokiteshvara, Amogapasa, sama. Cuma dalam sikap yang berbeda. Dalam hal ini dia berdiri, penggarapan permukaan halus, plastis, sikap tangan naturalis. Bisa Anda perhatikan matanya dibuat setengah terpejam, ya, dan harmoni bagian-bagian arcanya, tubuh dan kakinya. Lalu di bawah itu ada 2 pasak. Itu sebenarnya yang menancap di pedestal di Padmasana. Cuma pedestalnya hilang. Tapi beruntung kita masih punya arca seutuh ini ya sangat baik. Walaupun tanpa pedestal gitu ya. Mungkin pedestalnya terbuat dari kayu bisa juga dulu sehingga mudah rusak. Berikutnya.
Buddha dengan Prabhawali juga termasuk langka. Jadi lingkaran di belakang kepala itu sirah cakra namanya. Tetapi sirah cakra pada arca ini dilengkapi dengan deretan api. Oleh karena itu disebut Prabhawali. Arca-arca dengan Prabhawali seperti ini bisa ditemukan di Candi Plausan Lor juga misalnya. Itu dari sekitar abad 10-11. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini Wajrapani. Walaupun korosinya sudah menggerogoti tangannya itu ya, dan juga sebagian tubuhnya, tetapi tidak menghilangkan cita rasa seninya. Di mahkotanya, walaupun detil digambarkan terdapat figur aksobia. Jadi kita bisa tahu dia Wajrapani karena ada figur aksobia kecil di mahkotanya. Lihat sikap duduknya naturalis ya. Ya, dia seperti duduk santai walaupun sudah tanpa pedestal. Pedestalnya sudah hilang dan wajah Wajrapaninya tampil setengah ugra dengan mata menatap ke depan. Itu digarap dengan kemampuan yang tinggi sekali. Kita berhadapan dengan suatu karya seni yang naturalis dalam hal ini. Dan sikap tangan tidak canggung. Dia membalikkan tangan kanannya ke arah tubuhnya. Sebenarnya itu memegang suatu benda yang sudah lolos ya. Mungkin ada wajra di sana dan hilang. Tetapi sikap tangan naturalis, sikap kaki yang duduk bersila itu luar biasa rupa karyanya mengerjakannya. Lanjut. Arca berikutnya Amogapasa dari bahan perunggu juga. Ini tadi bentuk tantris dari Avalokitesvara. Yang luar biasa di sini tangannya itu tidak 4, tetapi 8. Dan menariknya masih ditemukan utuh sampai pedestal-pedestalnya. Walaupun logamnya sudah korosi. Korosinya sudah agak akut ini. Kalau dibersihkan mungkin jadi kropos. Tetapi masih bisa dilihat laksana apa yang dipegangnya dari Amogapasa ini. Berikutnya lagi. Ini Ratnapani, salah satu bodhisatwa yang memegang permata dalam bentuk sikap duduk ya, Padmasana, dan di belakangnya ada Prabha Mandala besar dengan untaian api. Lalu duduk di pedestal yang bertingkat dan di depan itu ada figur kecil agak samar-samar, mungkin menggambarkan biku atau apa gitu. Belum begitu jelas. Next, berikutnya. Kami juga membicarakan dalam buku itu beberapa arca dengan keistimewaan. Mengapa disebut istimewa? Mari kita lihat saja bersama. Tadi sudah saya singgung arca dengan Prabhawali. Dan Prabhawali itu biasa dijumpai pada arca batu di Candi Plausan Lor. Dan laporan yang masuk bahwa arca ini memang ditemukan di sekitar Jawa bagian tengah. Apakah ini berhubungan dengan Candi Plausan Lor? Dan kebetulan Candi Plausan Lor juga beragama Buddha Mahayana. Dan tidak tertutup kemungkinan pada masanya itu Plausan Lor juga dilengkapi dengan arca-arca kecil untuk melakukan ritual keagamaan. Apalagi Plausan Lor itu dikelilingi oleh banyak candi perwara. Sekarang setiap candi perwaranya kosong. Bukan tidak mungkin dahulu di setiap candi perwara itu diisi arca-arca. Dan arca-arca itu bisa arca perunggu. Seperti ini. Next. Berikutnya. Ganesha. Yang menarik dari Ganesha ini adalah di bagian belakangnya. Selain Ganesha itu digambarkan berdiri, hampir semua arca Ganesha digambarkan duduk. Tetapi di sini Ganesha digambarkan berdiri dan di bagian belakangnya terdapat penggambaran kala, sirah cakra. Jadi ada kala. Bagi arkeolog mungkin ada yang nonton ya malam ini, teman-teman arkeologi
akrab ya. Ada Ganesha dengan Kala juga, Ganesha Boro di Blitar. Ya, betul, Ganesha Boro. Dan ini Kalanya juga menggambarkan Kala mendekati raksasa. Sangat mungkin ini kronologinya abad 13 atau awal abad 14. Jadi di masa kerajaan Singosari. Karena kita punya bandingannya Ganesha Boro tepi Sungai Berantas di Blitar itu. Oke, next. Ini perunggu, bukan batu. Kalau Sungai Berantas itu batu. Nah, ini arca luar biasa. Arca ini menyimpan karakter Siwa dan Buddha dalam satu arca. Dan kebetulan ada satu arca ini yang disimpan oleh Pak Hari ya. Saya cari-cari lagi, apakah ada arca yang menyimpan karakter Siwa dan Buddha? Belum ketemu. Mungkin kalau memperhatikannya lebih detail lagi, mungkin ada satu atau satu lagi lah arca yang. Tapi arca ini perunggu, dan Anda bisa perhatikan sifat kesiwaannya pada laksana-laksana yang dipegang. Ada Kamandalu, ada Wajra, ada Camara, ya, ada Aksamala. Tetapi lihat di mahkotanya, itu menggambarkan Avalokitesvara. Ada Amitabha kecil di mahkota. Lihat di dahinya, bukan tilaka, tetapi trinetra. Lihat di lehernya, Triwali. Triwali semula di arca Buddha, lalu menyebar. Lihat kalungnya, dan upawitanya. Sampai berumbai-umbai banyak sekali. Lihat pahatan paridana. Halus sekali pembahatannya. Kronologi secara relatif kalau Siwa itu sudah berkembang sejak abad 13-14. Awal Singosari, Majapahit. Bahkan dalam negara Kertagama disebut ada candi Siwa Buddha, namanya Candi Jajawi itu. Empu Prapanca bilang, Cihnang Candi, Isor Kasaiwan, Apu Cakabodan Iruhur. Jadi di bawahnya itu bersifat Siwa dan di atasnya bersifat Buddha. Dan ini arca itu sama. Ini arca Siwa Buddha. Perunggu. Ukurannya saya tidak tahu, nanti minta penjelasan dari Pak Hari Sunario. Ukurannya berapa nih Pak Hari? 42 kalau nggak salah. Ya, kompak ya Pak Hari ya, berat ya? Cukup berat, Prof. Cukup berat. Ya, jadi bukan arca yang kopong. Bukan. Kopong, tetapi dia berat. Isinya ada padat. Next, berikutnya. Kita melihat arca berikutnya. Nah, ini saya baru lihat. Satu. Ya ini. Ini gabungan hewan mitos. Naga dan merga. Naga itu pada wajahnya, tapi sikap tubuhnya itu kijang. Tradisi membuat naga dan merga Majapahit pasti. Karena tradisi pembuatan arca, wajah-wajahnya naga itu dikenal zaman. Di Candi Panataran banyak sekali. Ya, walaupun dikenal sejak zaman Candi Kidal. Naga itu di Candi Suku. Kijang di Candi Suku. Di Candi Panataran juga ada, di Candi Jago juga ada. Tapi di arca ini digabung antara merga dan naga. Maka itu saya bilang, saya baru melihat satu arca ini. Belum ada arca lagi, dan semuanya dari perunggu. Dan masih relatif utuh. Ada emas, memang lapisan-lapisan emas di tanduk dan di taringnya. Next, berikutnya. Siwa Ganapati. Hal yang langka juga. Ketika Siwa yang duduk di atas itu digabungkan dengan Ganesha di bawahnya. Jadi kok ada Siwa dengan Ganesha? Biasanya Siwa dengan Nandi. Tetapi kalau kita ingat mitosnya, ya sah-sah aja. Karena Ganesha itu kan putranya Siwa juga dengan Parwati. Jadi Siwa Ganapati ini memang ada ternyata arca perunggunya. Next, berikutnya. Nah, kita melihat arca-arca lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arca ini belum sempat kami analisis. Tetapi ada. Dan estetiknya tinggi.
Misalnya Arca Durga Dewi. Biasanya Durga itu digambarkan dengan Mahisa. Jadi Durga, Mahisa, Mardini. Di sini Durga sendiri di atas. Analisis belum kami lakukan. Berikutnya juga lebih menarik lagi. Siwa, Parwati. Belum kami lakukan, tetapi bisa identifikasi. Berikutnya lagi. Ini adegan. Jadi kalau kita ingat Rama Wijaya ketika dia memanah kijang emas waktu di hutan, Sinta ditinggalkan karena dia mengejar-ngejar kijang emas. Ini tipe adegan dari kisah Ramayana. Rama Wijaya. Next. Ganesha Singosari. Mengapa langsung bisa dituduh Singosari? Lihat di bawahnya ada 2 ekor singa. Tetapi karena masyarakat Jawa kuno tidak pernah melihat singa, maka yang digambarkan itu seperti anjing kecil begitu. Di Borobudur juga sama. Ada penggambaran singa, tetapi karena nenek moyang kita tidak pernah melihat singa di habitat. Oke, next. Nah, silakan dilihat dulu apa yang dipegang oleh Laksmi itu. Kami melakukan diskusi cukup lama dengan Pak Hari dan Mas Rio. Ini sebenarnya apa yang dipegang oleh Laksmi? Laksmi itu adalah salah seorang dewi, pasangannya Wisnu. Kalau kita tahu Wisnu adalah dewa kesejahteraan, penjaga harmoni dan sebagainya. Laksmi adalah dewi kesuburan, kesejahteraan, dewi padi dan lain-lain. Ya, tapi yang dalam hal ini Laksmi ini memegang apa? Kami sempat berpikir kalau Laksmi ini memegang selendang. Tapi tidak ada tradisi kalau sakti Wisnu itu memegang selendang. Kebetulan saya pernah membuka-buka pustaka di India, dan di sana Wisnu itu digambarkan memegang ulat sutra sebagai dewa yang juga menyediakan kesejahteraan sandang dan pangan. Jadi ulat sutra itu dihubungkan dengan Wisnu. Dan kita tidak terkejut kalau saktinya Wisnu, Laksmi, juga memegang wajra kita. Itu ulat sutra. Jadi rupanya pembuatan sutra itu sudah ada pada masyarakat Jawa kuno ya. Walaupun belum banyak itu, walaupun masa itu kita masih impor dari Tiongkok ya, pedagang-pedagang Tiongkok bawa sutra bagus, rupanya di Jawa juga ada penanaman itu. Dan terbukti ini ada arca penggambaran Laksmi wajra kita. Begitu kesimpulannya. Next. Nah, ini saya minta izin pada Pak Hari untuk menyampaikan beberapa warisan Majapahit Raya ada di Indonesia, tapi belum kami studi, dan harapan kami adalah studi berikutnya. Saya minta izin tampilkan beberapa foto saja, dan wah sekali. Bapak Ibu, ini arca apa? Lihat kepalanya 3. Memegang-megang seekor kambing emas. 4, Prof. Kepalanya 4. Pedestal ya, perunggu, arcanya emas. Utuh, lengkap. Tangannya berapa? 4.
Dari berbagai sisi ini diambil. Ukurannya tanya Mas Ari. Tinggi nih, Bro. Oke, Hampir arca mendeng berikutnya. Kita 70 lihat cm. lagi. Ini warisan Majapahit Raya. Nah, luar biasa ini. Ada 3 wajah. 3 ya Mas ya? 3. Wajah manusia, wajah babi hutan, wajah harimau, singa. Lalu di kanan kiri 2 dewi, tangannya 4. Di sini Prof. Ketut ada. Selamat malam Prof. Ketut. Ada ya Prof. Ketut ya? Mungkin bisa ingat di sini tentang Ada mitologi. Mas, ada. Oh, terima kasih Prof. Ketut. Lagi menyimak, Iya nih Prof. Ketut nih, sangat banyak yang mengagumkan. menarik. Arca-arcanya Ini banyak menarik Prof. Ketut. saya kira Iya. penelitian karya yang luar biasa ya. Untuk mengenang leluhur kita, mengingat peradaban masa lalu ya. Iya Prof. Ternyata luar Iya. biasa ini. Iya. Terus Mas, Mari kita saya akan ya, menyimak dengan selesaikan. baik. Next, berikutnya. Kita sampai pada apa yang mau kita katakan dengan arca-arca ini? Emas, perunggu berlapis emas. Yang kiri kita bisa lakukan studi ikonografi. Yang kanan saya masih minta ampun dulu, minta maaf dulu yang kanan. Yang dewata sedang duduk itu dengan berbagai macam ornamen itu saya belum bisa menafsir. Yang berdiri itu masih bisa kita tahu ikonografi. Dan bagusnya belum pergi ke luar negeri. Ada di sini di Indonesia masih aman. Next. Ini yang saya bilang kepada Pak Hari itu, ini arca ini nggak ada lagi. Cuma ada arca satu ini. Ini adalah Durga dalam wujud bukan Mahisasura, tetapi dalam wujud Durga sebagai saktinya Mahakala, Siwa itu sendiri. Tangannya banyak dan salah satunya megang kepala. Dia berdiri di harimau. Harimau itu wahananya Durga. Tak ada, kita belum menemukan. Ada arca batu misalnya yang menggambarkan seperti ini. Kami belum studi, makanya kami simpan aja untuk studi mendatang. Nanti saya tunjukkan arca yang luar biasa. Next. Ini senjata-senjata. Kita bisa lihat mitologi Garuda yang sedang bertapa. Dan di bawah itu ada penyamaran dari makhluk gana, stilasi makhluk gana dengan permata besar. Ini ciri Majapahit. Ini sebenarnya sejenis angkusa, alat untuk mengendalikan gajah. Hiasannya emas itu ya. Dan bilah tajamannya dari besi ya, Pak Hari? Besi atau perunggu? Perunggu, Prof. Perunggu. Ya, ini kebetulan saya tidak memegangnya langsung ini. Saya dapat foto dari Anda. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagiannya itu sudah di museum-museum luar negeri. Dikoleksi oleh museum-museum di Amerika dan di Eropa. Emas, perunggu, ini pucuk dari tongkat deta, kakara namanya. Jadi di bawahnya itu ada tongkat. Dan ini dibawa oleh Mahapandita, gitu. Mahabrahmana atau Mahabiksu. Jadi dia menandakan bahwa dia pemimpin keagamaan dalam suatu upacara. Yang pojok kanan itu Garuda, tetapi rada menarik karena di puncaknya itu ada Trisula. Dia bersayap, wajahnya itu ugra, agak menyeramkan. Tetapi bawahnya itu ya saya belum tahu, dia harus buka-buka lagi kajian pustaka ikonografi yang lebih dalam untuk mengidentifikasi ini. Next, berikutnya. Ini sebagian peralatan ritual yang berhasil dikoleksi juga.
ada kendi Kamandalu, ada lampu logam Garuda, lalu ada ini keris senjata emas. Perunggu ya, berlapis emas. Mestinya ini bukan fungsional, tetapi senjata-senjata upacara. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bilang, ini luar biasa. Ketika kita berhadapan dengan Ganesha, berdiri berkepala 7 dalam kebudayaan Hindu Buddha Indonesia, belum pernah ditemukan. Baru ini. Dan kami belum berani untuk mengkaji lebih lanjut, harus belajar lagi. Tetapi arca ini ada aman. Next. Jadi kita sampai pada wasana kata, nanti kita sambung dengan diskusi-diskusi. Kajian ikonografi masa klasik di Indonesia masih belum dilakukan secara mendalam. Padahal arca Buddha dan Hindu telah dibuat sejak zaman awal Sriwijaya hingga berakhirnya Majapahit. 10 abad. Jadi lapisan budaya itu 10 abad. Kalau kita mencicil ketemu terus, ya niscaya pasti ketemu 10 abad. Dan bahannya datu ya, perunggu, logam, batu itu niscaya awet. Arca-arca dewata Buddha Hindu yang telah dikenali dan disimpan di berbagai tempat, di dalam dan di luar negeri masih terbatas saja. Tentunya masih banyak yang belum diidentifikasi, disimpan oleh para kolektor di dalam dan di luar negeri. Dan sangat mungkin banyak juga yang masih terpendam di tanah, di situs-situs arkeologi klasik di Jawa, Sumatera, dan Bali. Kita nggak tahu. Kajian terhadap arca secara ikonografis dan gaya seni akan membantu pemahaman yang lebih baik lagi tentang masyarakat Indonesia kuno, memperkuat jati diri bangsa, kejeniusan Nusantara, kearifan budaya, dan yang telah jauh mengakar di era sebelum kedatangan pengaruh luar. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Mas Rio. Silakan Mas. Terima kasih Prof. Luar biasa sekali paparan Profesor. Meskipun saya mendampingi Profesor selama ini menulis, ikut domblong juga. Sangat banyak ilmunya. Mungkin kita masuk ke seksi tanya jawab. Silakan raise hand. Ini saya lihat Pak Sarwi ya. Pak Sarwi sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Sarwi untuk mengajukan pertanyaan. Monggo. Silakan Langsung saja Pak. Saja. Pak Sarwi, langsung saja Pak Sarwi. Ya, terima kasih Pak Rio dan Prof. Agus Aris Munandar. Kebetulan saya lihat pemirsa malam ini juga banyak yang menggeluti masalah Tosan Aji. Itu pasti paham mengenai masalah mutrani. Nah, saya hanya ingin menanyakan tentang bagaimana konsep tangguh atau memastikan tangguh dari arca-arca yang ada, karena terus terang saya meminjam istilahnya Mas Rio tadi, itu hanya bisa domblong kalau melihat baik itu arca-arca yang banyak sekali kita temui di Pulau Bali atau di Prambanan, di Borobudur dan seterusnya gitu. Itu sementara kita juga banyak melihat banyak para pematung yang dia juga bisa menciptakan baik itu materinya dari perunggu seperti Rita Widagdo atau batu-batu andesit lainnya. Nah, ini kira-kira konsep mengenai masalah dapur, era pembuatan itu apa namanya? Ya betul, dapur Pak Mas Tony ya, dapur. Pembuatan. Tangguh itu. Nah, itu untuk memastikan bahwa arca-arca yang tadi atau nanti akan dimuat di dalam buku itu memang
tangguh seperti yang dijelaskan oleh Prof. Agus, itu memang benar-benar itu era Majapahit, atau jangan-jangan nanti itu hasil Mutrani. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwi. Mungkin penanya berikutnya nanti ya. Ini Prof. Agus silakan menjawab. Nanti saya Langsung juga saja ya, akan Pak. nambah. Ya, langsung saja silakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Memang agak berbeda ya antara Kosan Haji dengan Arca. Ya memang istilahnya bukan tangguh ya, tetapi yang dimaksud kurang lebihnya saya paham. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu Arca gaya seni Mataram kuno, gaya seni Sriwijaya, gaya seni Singosari, gaya seni Majapahit begitu. Ya, memang ada cirinya, Pak. Cirinya itu sangat detil dan kita bisa melihat dengan baik. Misalnya saja ciri arca ini misal Pak ya, salah satu yang sudah dikenal, ciri arca Singosari itu selalu diapit di kanan kirinya oleh bunga teratai yang keluar dari bonggol. Itu arca-arca batu. Ternyata arca-arca logam juga ada. Arca-arca Majapahit salah satunya diapit oleh bunga teratai yang keluar dari vas atau pot. Itu dari gaya seni. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibohongi dalam hal arca. Para rupakara zaman dulu itu berbeda dengan para pengrajin seni arca pada masa sekarang. Satu hal, yaitu yoga. Dalam hal rasa dan ekspresi sad angga, ada 6 keindahan. Pada masa sekarang itu arca-arcanya tidak semua tampil itu sad angga. Nah, bagaimana sad angga itu bisa kita baca? Tentu saja seorang ahli ikonografi ya yang bisa tahu, bisa mengetahui bahwa ini arca Mataram, ini arca Singosari. Itu dipelajari di kuliah ikonografi, Pak. Jadi Bapak silahkan masuk ke arkeologi di UI, nanti ketemu saya, Pak. Saya ajari itu. Demikian secara ringkas. Jadi ada memang gaya seni. Tapi satu hal yang tidak bisa tampil, yaitu bagaimana konsep yoga yang diekspresikan dalam pembuatan arca. Saya sering menemukan arca baru. Nggak kena itu. Santa Ugra dan Krodanya pada wajah, paroksanya nggak kena. Pasti ada yang keliru. Apalagi ikonografinya. Pasti pegangnya salah. Pegang salah udah. Pegangnya meleset aja udah baru itu. Dia nggak ngerti konsep. Itu, tapi ada memang mata kuliahnya, ikonografi Hindu, ikonografi Buddha itu 1 semester, 2 semester lah. Begitu Pak, ringkasnya saja. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau boleh tambah sedikit sebelum ada 3 orang yang sudah raise hand. Ya, silakan itu, Pak Sarwi, silakan. Itu saya begini, Prof. Saya itu terus terang kan kebetulan alumni dari ITB. Logo ITB itu kan Ganesha. Nah, tapi belakangan ini saya terus terang merasa sangat galau, sangat risau, karena entah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan, itu kebanyakan alumni ITB itu sekarang menggambarkan Ganesha itu sebagai gajah. Sehingga akhirnya terus muncul format-format gajah yang beraneka ragam. Padahal dari desainernya itu Profesor Srihadi Sudarsono, itu diambil dari 2 arca Ganesha yang sampai sekarang masih ada di pintu masuk kampus ITB. Nah, menghadapi situasi seperti itu, terus terang saya belum berani melalui forum terbuka, tapi dari istilahnya kalau ketemu gedok tular gitu, itu saya mencoba menyampaikan bahwa logo ITB itu bukan gajah, tapi Ganesha. Dan Ganesha itu penuh dengan pesan-pesan moral lah, kira-kira gitu. Jadi menghadapi situasi seperti itu, bagaimana saran
Iya. Profesor. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ya memang. ITB jelas itu kalau kita perhatikan logonya itu Ganesha sedang Padmasana, sedang duduk Padmasana. Sebagaimana kita jumpai bahwa Ganesha atau Ganapati itu dia dipuja, awalnya itu dipuja sebagai dewa penghalau bahaya. Dan kemudian berkembang, dia dipuja juga sebagai dewa ilmu pengetahuan. Makanya teman-teman ITB mengambil dewa itu sebagai lambang, itu cocok. Setara dengan Makara UI. Kalau di lambang di Universitas Indonesia itu ada gabungan tiga lambang Jawa kuno. Pohon kalpataru di tengah, lalu Makara di kanan kiri yang memancarkan air ditampung oleh Sangka. Yang bawahnya itu jadi seperti dagunya raksasa. Jadi kesatuan itu seperti kepala raksasa. Sebenarnya adalah tiga dari masa Jawa kuno, penciptanya Purbo Caroko ya. Jadi memang bukan gajah. Bapak bisa menjelaskan bahwa konsep gajah dengan konsep Ganesha lain. Bahwa Ganesha itu memang terlahir dengan mitos yang cukup baik ya, positif. Bukan gajah seperti biasa. Itu sih komentarnya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Cukup Ya, ya. silakan yang penanya siapa Ya. duluan, Pak Rio. Oke, terima kasih Pak Sarwi. Nanti kalau nggak puas kita ngobrol langsung, ambil ngopi. Siap. Nah, ya, sekarang selanjutnya Pak Puja ya. Mungkin tadi yang pertama, terus berikutnya lagi ada Pak Puja, terus Pak Iksan Iskandar, dan Profesor Ketut. Ini saya beri kesempatan Pak Puja dulu karena yang acung tangan pertama. Baik, Silakan terima Pak kasih Puja. Pak Rio. Salam kenal buat semua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi sampai sekarang ini saya masih bergetar ini dada saya melihat koleksi arca-arcanya Pak siapa tadi Pak Hari Sunario. Pak Hari Sunario. Kebetulan saya suka juga koleksi arca ya, jadi arca-arca. Sejalan dengan pertanyaan dari sebelumnya, yang saya ingin tahu itu kalau dari sisi logam gitu, apakah itu juga ada periodisasinya gitu. Misalnya di abad ke-8 atau ke-7 dia lebih menggunakan perunggu dan kemudian di abad ke-14 lebih menggunakan emas gitu. Apakah itu ada kaitannya kalau dari sisi logam? Kemudian yang kedua, kalau kita amati saat ini, begitu banyak replika-replika yang muncul terkait arca-arca ini, Prof. Agus. Jadi kalau bisa sharing kepada kami, kira-kira kiat-kiatnya untuk bisa mengetahui patina yang asli itu seperti apa, kemudian gambaran-gambaran paroksa yang bisa kita dapat dari arca-arca yang ada itu seperti apa, sehingga tidak tertipu gitu ya terhadap replika-replika arca yang begitu banyak bermunculan. Terima kasih, Prof. Agus. Terima kasih Pak Puja. Mungkin saya kira begini ya. Sebelum Profesor menjawab ya, mungkin Pak Hari bisa menjelaskan soal unsur itu Mas Hari yang ditembak dengan sinar X-ray itu kalau yang kuno seperti apa, arca yang baru seperti apa, barangkali Mas Hari bisa memberi gambaran sedikit. Monggo Mas Hari. Kalau Matur nuwun Mas Rio. Selamat malam Pak Puja, Prof. Ketut dan Bapak sekalian. Jadi memang isu akan plagiasi itu selalu muncul dan akan terus berkembang pada saat barang-barang itu ada harganya. Jadi kalau tentang kris mungkin sudah paham semuanya, dan mungkin saya juga cukup intens untuk mengamati itu. Kita dari sejak awal sudah mengerti. Arca perunggu, kalau tidak salah, mulai dibuat tiruannya atau kopinya sejak tahun 80-an.
Dan itu mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh paham, masuk saya lah ya. Saya kebetulan uang sekolahnya cukup banyak di tahun 80. Itu banyak produksi dari teman-teman Trawulan. Yang dulu yang sangat terkenal adalah almarhum Pak Sabar, yang buatannya cukup bagus. Tapi tadi seperti dikatakan oleh Prof. Agus, memang rosso, ya, sama dengan keris. Ya, kadang-kadang kita harus menggunakan tadi rasa tadi yang dalam bahasa Prof. Agus adalah bagaimana seorang rupakara itu membuatnya dengan meditasi, dengan yoga, sehingga apa ya, buatannya itu betul-betul mencerminkan suatu mempunyai aura ya dalam tanda petik. Dan itu memang setelah sekian puluh tahun berkecimpung di sini, kita menggunakan cara tersebut. Memang kalau itu dibuat plagiasi yang ada contohnya, ya mungkin ikonografinya akan persis sama, Prof. Ngapunten, Prof. Agus. Tapi patina dan juga yang terakhir saya, Mas Rio, mungkin saya penasaran kan, ini kita ini habis ini harus membuat mungkin apa yang diistilahkan oleh Prof. Timbul Rarjo dari UGM, arkeometalurgi. Saya beli alatnya itu, Mas Rio tahu tuh, XRF itu namanya apa sih itu. Jadi alat itu dari sinar X-ray. Jadi kita pantulkan itu, dan kebetulan itu hand carry ya, sudah portable. Dia bisa ditembakkan begitu ya, dengan bodi logamnya itu kita bisa baca unsur apa yang membentuk arca tersebut. Tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Puja tadi. Kita lagi mau menyelidiki itu, Pak Puja. Persis seperti yang saya lakukan dulu di keris zaman tahun 80-an, Suwargi Pak Haryono Guritno, Suwargi Pak Haryono Rumbinang, kita coba di Batan tahun 84, saya ingat itu, keris Mojopahit, kita di Batan Jogja, kita tes ya, muncullah unsur-unsurnya, tapi kemudian nggak jalan karena kemudian kodokan bahan yang Mojopahit dibawa oleh mungkin Pu Suponom atau gimana, dibabar di Mataram. Nah, gayanya gaya Mataram, tapi unsurnya ditembak susah mau Mojopahit. Nah, itu kan nggak pas ya. Mungkin orang-orang yang sekarang membuat di Trawulan juga bisa uang gobok itu dicor, sehingga bisa menimbulkan unsur-unsur yang relatif sama dengan benda-benda kuno. Akan tetapi pasti patinanya beda. Dan itu bagi seorang yang menggeluti arca cukup lama, persis seperti orang pakar mobil bisa lihat ini, oh ini mobil bekas tabrakan, cat baru dan sebagainya. Saya juga bingung ini. Tapi kira-kira sama. Dan kembali lagi juga dengan rasa. Tapi XRF itu sangat menentukan. Mas Rio, mungkin suatu saat kita akan bikin buku, kita bikin chart yang Sriwijaya seperti apa, buat pembanding lah. Ya, dengan Prof. Timbul juga dengan Prof. Agus. Mungkin itu bisa saya tambahkan sedikit, Mas Rio. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun. Ya gitu, Prof. Agus mungkin bisa menjawab tadi Pak Puja tentang periodisasi arca itu, dan yang kedua ya tadi sebenarnya dijawab oleh Pak Hari, bagi awam tuh untuk membedakan asli sama putran arca itu bagaimana. Silakan Prof. Agus soal periodisasi arca, pembuatan arca. Monggo. Iya, saya pernah diskusi dengan seorang guru besar metalurgi di Universitas Indonesia. Adakah ciri logam tua dan ciri logam yang muda? Adakah alat untuk bisa mendeteksi? Belum ada. Jadi kalau kita menghadapi arca dan kita compel arcanya, itu logamnya itu bisa kronologikan, dia ini arca yang tua atau arca yang muda dari logamnya. Tetapi dengan bantu peralatan modern, Pak Hari tadi sudah mencoba-coba
mendaftar. Arca-arca tentu saja peralatannya modern dan mahal ya. Arca-arca Majapahit yang otentik. Kita baca dengan X-ray itu, apa saja kandungan logamnya. Kita baca lagi arca yang lain otentik, apa saja kandungan logamnya. Nah, itulah ciri Majapahit. Karena pada masa Sriwijaya, tadi ditanya, adakah ciri penggunaan logam? Betul ada, Pak. Masa Sriwijaya belum ada penggunaan emas secara meluas. Jadi Sriwijaya abad 3 sampai ke 5 itu kebanyakan logam sepenuhnya. Kompak logamnya. Logam perunggu. Penggunaan emas itu baru tampil di Jawa Tengah 8 sampai 9. 10. Terus Majapahit itu makin berkembang. Nah, tidak ada cara untuk menentukan kronologi kecuali membuat komparasi komposisi logam. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena penelitian masih terus berlanjut. Mengenai ikonografi, memang kalau Pak Sabar Trawulan almarhum itu disodori foto ya. Ini foto tolong buatkan Awalokita Swara seperti foto ini. Dia akan sama. Dan dia persis sama. Karena dia sangat mahir. Nah, bagaimana kemudian bisa kita tentukan apakah dia asli atau palsu? Celakanya kalau dipendam dalam tanah lama juga keluar korosinya, karat perunggunya keluar. Ikonografinya sudah benar, dipendam dalam tanah benar, masih adakah cara lain untuk menentukannya? Nah, itu yang saya juga lagi garuk-garuk kepala ini. Bagaimana cara menentukannya? Kalau untungnya pengrajin-pengrajin yang semahir Pak Sabar itu jarang sih. Jadi yang ada beredar sekarang memang ada yang palsu. Kebetulan ya, ada yang sampai ke saya relief dari Candi Mendut dibuat perunggu. Nah, kalau kita lihat ini relief Candi Mendut dibuat di perunggu, ditampilkan jelas. Tidak ada kronologi yang tepat, jadi itu baru. Begitu saja. Dari perbandingan dan dari banyak melihat arca pada masa itu kita bisa mendeteksi ini lama atau ini yang baru. Sementara begitu dulu. Lalu siapa lagi? Terima kasih. Begitu ya Pak Puja. Yang berikutnya Pak Iksan Iskandar dari Bima ya kalau nggak salah. Silakan Pak Iksan. Silakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prof ya. Waalaikumsalam. Jadi ya silakan. Ya, gini Pak Prof, di kolom chat itu ada saya lampirkan kirim 3 foto arca yang ditemukan di Bima tahun 2019 sama tahun 2020. Itu 3 arca perunggu yang untuk sementara bisa disebut bodhistiva apa gimana gitu Prof. Kita juga di sini kurang bisa memahami itu secara ikonografi seperti apa, kemudian perkiraan-perkiraan lain tentang arca itu seperti apa, karena memang kita di sini minim tentang arca-arca itu. Walaupun sebenarnya di Bima sendiri, kalau dilihat dari beberapa catatan pada abad 19 dan awal abad 20 itu banyak ditemukan arca seperti 7 arca Buddha di situs Wadupaa yang dibawa sama Belanda itu, kemudian arca Siwatri Murti kalau nggak salah, kemudian arca Mahakala, arca Ganesha dan lain sebagainya sekarang di Museum Batavia kalau Museum Indonesia sekarang mungkin. Nah, itu aja mungkin Prof yang ingin saya tanyakan tentang 3 arca perunggu yang ditemukan 2-3 tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah menemukan fotonya di chat itu. Yang foto pertama itu Buddha sebenarnya. Cuma kepalanya hilang, dia sedang mengangkat jubahnya. Mungkin di Pangkara. Badannya agak terbelah. Bahannya apa itu, Pak? Bahannya perunggu itu memang dibelah itu Prof sama sama penemunya dikira emas itu. Dikira emas jadi full ya itu Buddha. Ya, sayang ya. Oh, ya Buddha di Pangkara. Ya, Terus yang gambar keduanya itu ya, yang foto keduanya itu
salah satu bodhisatwa, tapi belum begitu jelas ya wajahnya, agak cacat ya. Tapi yang ketiga itu jelas sekali. Ini bodhisatwa, tapi kita belum tahu ya wajahnya sudah begitu rusak. Ya, Yang tangannya foto ya yang patah. ketiga itu, ya, tapi bodhisatwa dia. Foto yang ketiga itu Avalokitesvara itu. Kalau kita Itu sepakat. ditemukannya di mana itu? Di kabupaten mana? Di Bima. Kabupaten Bima, Prof. Ini Ah, di dekat situs Tambe, Prof. ya, Di Bolo, kebetulan Kecamatan Bolo ya. dekat Waduk Tunti, masih jauh. Masih jauh. Ini di barat Di utara. dayanya Teluk Bima, Kecamatan Dekat Bolo. ini ya, Wadupaa Situs ya. Tambe, bukan Pak? Situs Prof. Tambe. Situs Tambe Iya, yang Arca Nandi sama Yoni itu, Prof. iya. Sama bekas Jadi candi memang itu, Prof. kalau ditemukan arca-arca Hindu Buddha di Bima memang tidak apa ya, bukan sesuatu hal yang mengejutkan gitu. Karena memang di situ sudah banyak data yang berhubungan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha di awal masuknya budaya India. Dan bahkan di abad 14 kita punya prasasti Waduk Tunti itu. Jadi sampai abad 14 pengaruh Majapahit juga ada di sana. Jadi Bima pra-Islam ya. Bima pra-Islam sebelum masuknya Islam ke wilayah Sumbawa. Jadi ada memang peninggalan-peninggalan Buddha walaupun terbatas seperti ini. Itu yang bisa saya jawab. Jadi Buddha dan Bodhisattva. Itu sejalan dengan penemuan awal di Waduk Tunti. Waduk Paa itu jelas sekali itu. Wadupaa ya, Prof. Ya, stupa jelas. Jadi memang berkaitan dengan itu. Baik, Terima sementara kasih itu. banyak, Prof. Terima kasih kembali. Mungkin Prof Ketut ya. Ya, Profesor Ketut, silakan Prof. Selamat malam, silakan pertanyaannya Prof. Selamat malam, Pak Rio. Ya, malam Bagus. Prof. Saya terkesima karena memang bukan bidang saya juga. Ya, secara umum saya melihatnya tadi arca itu artistik. Mulai yang paling sederhana, apakah dari batu, kemudian tembaga, perunggu, sampai masuk zahana, terus meningkat ke lebih artistik yang lebih rumit. Jadi kan cara pembuatannya katanya orang-orang istimewa lah ya, pada zaman dulu ya, nenek moyang kita. Nah, yang ingin tergelitik di kepala saya adalah kalau demikian berarti di Nusantara ini telah berkembang atau telah terbentuk peradaban besi, peradaban perunggu, tembaga yang cukup maju. Hanya saja kemudian kalau kita lihat perkembangan sejarah, banyak yang dibawa ke luar negeri. Nah, apakah diangkutnya ke luar negeri ini adalah suatu politik untuk untuk menyatakan bahwa nenek moyang Indonesia ini memang tidak ada yang pintar, tidak ada yang beradab gitu ya. Tidak ada yang seni gitu kan. Nah, kemudian sekarang banyak lagi kembali itu ke tanah air. Nah, yang kembali itu apakah itu yang asli yang dibawa dulu ke Eropa, ke luar negeri, atau tiruan-tiruan gitu. Ya, dengan maksud tertentu juga gitu ya. Ini si politik saya agak ngares nih mikirnya, agak curiga saja gitu. Nah, tadi kan sudah ada diskusi bahwa foto-foto itu yang tadi dipresentasikan itu kan menurut saya luar biasa. Itu karya-karya yang luar biasa. Apakah itu memang bukan tiruan atau apa? Nah, sehingga kesimpulannya tulisan-tulisan purbakala, umpamanya saya mempelajari sejarah Jepang itu peradaban besi, perunggu, tembaga itu diimpor dari Cina gitu, maksud dari Cina gitu kan. Nah, tadi kalau saya lihat itu di Indonesia kayaknya di Nusantara, Sriwijaya, Jawa itu kelihatannya sudah berhampiran gitu ya dengan zaman itu. Nah, kan menimbulkan pertanyaan akhirnya, kenapa kita nggak yang punyaan kita itu tidak demikian diekspos, termasuk tidak dipelajari ya secara mendalam. Pada waktu saya mahasiswa di perguruan tinggi di UI umpamanya itu arkeologi itu diremehkan gitu. Padahal saya sekarang sudah sadar ini karena tua ini udah kesalahan gitu ya.
Karena kita tidak mengenal akhirnya identitas. Identitas termasuk intelektualitas, peradaban. Nah, peradaban ini kan ya tulisan sudah ada, barang-barang artefak, peninggalan sudah ada gitu kan. Tapi kok kita nggak pernah mengakui gitu ya kebesaran-kebesaran itu, sehingga mengecilkan diri kita gitu kan. Padahal itu sebenarnya kalau di Jepang ya saya lihat, saya lebih ke Jepang, itu memacu untuk anak mudanya, untuk generasi berikutnya untuk menyamai leluhurnya itu gitu. Sehingga lebih maju dia, sehingga lebih bangga gitu kan. Nah, ini yang terjadi ini di negara kita itu justru ini yang tertinggal. Ini komentar, hanya satu pertanyaan aja, Pak Bagus. Ini kira-kira peradaban perunggu, tembaga, besi segala macam itu di mana yang paling dulu kira-kira? Demikian. Terima kasih Pak Rio, Pak Agus. Terima kasih. Prof Agus, silakan Prof. Ya, terima kasih. Prof itu terima kasih pertanyaannya. Ketika budaya Asia Tenggara, termasuk Nusantara, belum menerima pengaruh luar dari data arkeologis, itu kita sudah mempunyai kepandaian untuk mengecor logam. Logam itu dicairkan dan dibentuk menjadi berbagai macam barang. Buktinya kita mempunyai tinggalan-tinggalan kampak perunggu dari prasejarah. Dan yang paling meyakinkan, kita mempunyai tinggalan nekara atau tambur perunggu dengan berbagai hiasan yang sangat detail. Memang ada pendapat bahwa nekara, moko, peralatan perunggu itu datang dari Dongs, dari Vietnam bagian selatan. Vietnam bagian utara. Memang benar. Seiring dengan menyebarnya nenek moyang kita dari daratan Asia Tenggara ke kepulauan, maka kepandaian perunggu juga menyebar sampai ke Jawa, ke Sumatera, sejauh Maluku, dan di Bali. Kita yakin bahwa akhirnya nenek moyang kita sendiri yang membuat benda-benda perunggu itu. Karena cetakannya ketemu di Bali, disimpan di Pura Penataran Sasi di Gianyar. Itu ada nekara besar sekali, Prof. Dan tingginya itu hampir 2,5 meter, disimpan di satu pelinggi dengan bidang Oke, saya potong sedikit Pak. Saya potong ya. sedikit. Karena tadi Ya. dari Asia Tenggara katanya itu. Ya, Apakah ya, itu benar atau bukan dari Jawa dulu atau dari Sumatera dulu? Bagaimana dari gitu? Ini kan masih diperdebatkan. Dari Jadi Asia sehingga Tenggara. nanti leluhur kita itu nanti dari Vietnam atau dari luar Enggak. kan begitu, bukan dari Jawa. Dari Asia Tenggara, dari... benar. Mengapa bukan itu? dari Sumatera dulu, dari Jawa dulu? Ini data arkeologis tadi saya bilang, data arkeologis. Jadi di Asia Tenggara, di daerah Vietnam bagian utara, daerah Dongson itu pusatnya kebudayaan perunggu. Di sana ditemukan lebih banyak dan lebih beraneka benda-benda perunggu. Dan itu dekat sekali dengan perbatasan Cina. Jadi ketika orang-orang Cina mendesak ke selatan, lalu nenek moyang juga bergeser ke selatan, seraya membawa kebudayaan perunggu itu sampai ke Nusantara. Dan di kita dibuat. Ketika orang-orang India datang menawarkan arca-arca perunggu, kita sudah mahir. Kita sudah biasa membuat benda-benda perunggu. Dan sebenarnya kita itu punya 10 kepandaian sebelum datangnya pengaruh luar. Antara lain pengecoran logam, ornamen, musik, tradisi lisan, ekonomi barter, astronomi, navigasi, dan seterusnya. Yang belum kita punya adalah 3 hal saja dari luar, yaitu 1 aksara, makanya kita terima aksara Pallawa. Tadinya kita nggak bisa menulis, itu dari luar. 2, agama Hindu-Buddha. Kita menerima agama itu. Kita punya agama Hindu-Buddha belum waktu itu? Belum. Kita agamanya masih ancestor worship, ya, agama pemujaan leluhur. Makanya kita terima. Dan yang ketiga, yang kita terima itu kita cuma berhutang 3 hal aja. Yang ketiga itu sistem menghitung tahun. Tahun Saka. Kalender Saka itu pertama datang dari India. Kita terima.
Apakah pada masa prasejarah kita sudah ada hitungan tahun? Nah, datanya nih kita belum tahu apakah ada hitungan tahun. Bisa enak, tapi belum bisa membaca karena nggak ada tulis. 10 kepandaian itu senantiasa kita bisa kembangkan. Nah, itu yang terjadi. Membuat patung, membuat arca, batu, kayu, dan logam sudah bisa. Ketika orang-orang India menawarkan, ini loh arca Wisnu, ini arca Garuda, ini arca Parwati, begitu kita mengikuti ikonografi mereka dan mengecornya sudah pandai, sudah bisa gitu di Sumatera, di Jawa, dan di Bali. Lalu, apakah ada arca-arca itu yang dibawa keluar, sengaja dibawa keluar, ataukah kajian-kajian arkeologi selama ini, termasuk di UI, itu terbatas? Saya kira keterbatasan itu karena data yang belum ketemu. Waktu saya kuliah dulu, saya belum ketemu Pak Hari Sunario itu. Jadi saya juga nggak tahu gitu kalau beliau punya beberapa arca. Mungkin selain Pak Hari Sunario juga mungkin ada beberapa kolektor lagi. Jadi data yang semakin banyak dijumpai, kita bisa merekonstruksi bagaimana perkembangan kebudayaan pada masa silamnya. Nah, kalau tanpa data, ada suatu periode tanpa data, cara arkeologis yang kita masih gelap, yaitu abad 11-12, zaman kerajaan Kadiri. Nah, itu kita nggak punya data arkeologis. Makanya arkeologi tidak bicara di abad 11-12 kecuali naskah. Di abad 12 itu naskah yang banyak. Begitu, Pak. Terima kasih sementara. Terima kasih, bagus. Mencerahkan. Terima kasih kembali. Terima kasih, Prof. Barangkali ada peserta lain yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangan. Oh, Mas Tony. Silahkan, Mas Tony. Silakan, Ya, Mas Tony. terima kasih Mas Rio. Karena saya memang lebih cenderung kepada seni rupanya dan juga masalah-masalah simbolisme dan semiotika. Prof, saya minta penjelasan mengenai tadi ya, Prabawali ataupun Prabamandala itu selalu kok digambarkan ada api yang berderet-deret keliling itu loh. Nah, saya ingin tahu apakah itu ada maksud apa visualisasi dengan api-api itu. Apakah mungkin ini hanya menggambarkan suatu halo atau aura ya? Apakah itu juga memang menggambarkan energi dan atau apa gitulah, Prof. Saya pengen penjelasannya karena ya saya kan orang seni rupa gitu. Jadi pengen tahu lah itu. Kenapa ada api-api yang berkeliling itu di tempat Prabawali maupun Prabamandala. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Tony. Langsung saja ya Mas Rio ya. Ya, langsung aja Pak. Langsung, Prof. Arca-arca itu mempunyai tanda kedewatan di belakang kepala. Itu sering disebut siras cakra atau lingkaran di belakang kepala. Dan juga ada yang sepenuh tubuh, namanya Prabamandala. Jadi orang kalau bilang itu sandaran arca gitu. Padahal itu sebenarnya lingkaran kedewataan seluruh tubuh. Ada juga yang double, Prabamandala juga ada, dilengkapi dengan siras cakra juga ada di belakangnya. Pada awal itu arca sebenarnya dikenal pada zaman Gandhara di India, pengarcaan itu. Sekitar 2 sebelum Masehi. Itu lingkaran-lingkaran itu semakin bervariasi ke masa belakangan. Jadi awalnya itu polos, lingkaran siras cakra polos. Lalu kemudian diberi hiasan, ada ukiran, lalu ada Agni, deretan api, itu sekitar abad 10. Di Majapahit itu lebih menarik lagi. Jadi di tepi Prabamandalanya diberi bentuk garis-garis sinar. Seluruh tepian Prabamandala pada arca itu diberi garis-garis yang mengesankan sinar. Menjadi contoh juga dari ciri arca Majapahit. Sering disebut sinar Majapahit. Jadi kalau kita menemukan arca dengan Prabamandala yang penuh digarisi dengan bentuk-bentuk seperti sinar, itu pasti arca Majapahit. Karena itu sering disebut sinar Majapahit. Maknanya apa? Di dalam kitab Nirarta Prakerta
yang saya sudah baca dari terjemahannya Prof. Purwocaroko ya. Jadi orang yang sudah mendapat ilmu keagamaan yang tinggi, makin tinggi katanya, ya, pengetahuan keagamaannya itu makin tinggi, diterima, dimiliki oleh orang itu, menurut kitab itu, maka sekitar tubuhnya seperti ada cahaya yang memancar. Itu yang kita pegang. Jadi kenapa lalu dewa-dewa diberi bentuk sirah cakar pada Praba Mandala? Ya karena kesuciannya. Bahkan pada Majapahit itu ada yang disebut arca-arca grama dewata, arca-arca desa gitu ya. Dan juga diberi hiasan sinar Majapahit. Jadi rupanya para pendeta desa itu dianggap sudah mumpuni ilmu keagamaannya ya. Sehingga dia tubuhnya bersinar-sinar. Itu menurut kitab Nirarta Prakerta. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Mana Mas Tony? Puas? Sangat memuaskan. Tapi itu loh, kenapa kok api gitu? Kok tidak hanya garis-garis lincip-lincip misalnya gitu? Kenapa Ya. kok Agni? Nah itu. Ya, Agni Monggo. itu kembali ke Seni. Di Majapahit itu tidak ada tuh deretan Prabawali. Sudah diganti dengan garis-garis sinar. Tapi garis-garis sinar belum ada zaman Mataram. Mataram kuno itu belum ada garis-garis sinar. Adanya Agni. Jadi rupanya di sini kembali kepada selera seniman atau pesan dari Mahaguru atau juga tekanan dari penguasa bahwa seni itu memang diabdikan untuk agama, tetapi seni itu juga tidak sebebas-bebasnya pada masa itu. Ada pesan dari raja, makanya ada arca perwujudan pada zaman Majapahit yang mewujudkan raja yang sudah meninggal. Di Mataram kuno nggak ada, raja meninggal biasa, sudah bebas biasa aja, masuk nirwana atau moksa begitu. Tapi di Majapahit ada kuasa yang juga menentukan karya seni. Mungkin juga mirip ya, zaman modern juga ada yang turun campur gitu dalam membentuk karya seni. Ya kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas menarik. Tony. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat malam. Tadi ada Pak Arwani menanyakan, Prof. Sebenarnya saya minta untuk yang mau tanya tuh pakai acung tangan ya. Raise hand, ya betul. Tapi ini tadi diketik mungkin. Atau Pak Arwani mau bicara langsung saja. Silakan Pak Arwani. Halo, selamat malam Pak Arwani. Halo. Oke, saya bacakan saja sepintas tadi, Prof. Pak Arwani menanyakan hitungan tahun Saka itu 78 tahun. Selisih dengan Masehi itu apa dihitung dari tahun Saka yang lama atau yang baru? Itu dari pertanyaannya. Saya nggak tahu korelasinya dengan soal arca ya. Prof mungkin barangkali ada. Jadi dalam pembacaan prasasti itu apakah sudah menggunakan konversi 78 tahun itu ditambahkan itu atau bagaimana? Silakan Prof. Iya, terima kasih. Jadi kalau tahun Saka yang saya tahu itu dari pustaka arkeologi bahwa dimulai dihitung ketika dinasti Saka berkuasa. Nah, ketika dinasti Saka mulai berkuasa itu tahun 1 Saka itu bertepatan dengan 78 Masehi. Tetapi memang ada gugatan bahwa tidak terlalu tepat, tidak selalu 78. Ada pergeseran 79. Ditambah 1 tahun lagi. Iya, memang ada ketidaktepatan. Itu tergantung pergerakan bulan dan matahari. Prasasti-prasasti yang ada di Jawa kebetulan memang menggunakan tahun Saka. Jadi misalnya prasasti Kalasan tahun 700 Saka, artinya tahun 778 Masehi. Dan itu sudah tepat, sudah dihitung. Itu yang tahun prasasti Dinoyo itu yang saya hafal itu tahun 760 Masehi. Berarti dikurangi 78, nanti keluarnya tahun Saka. Jadi prasasti-prasasti yang dituliskan di Jawa dan di Bali itu sudah menggunakan tahun Saka dengan penghitungan pergeseran tadi 78. Tapi memang ada prasasti-prasasti yang menggunakan ini menarik. Tahun Sanjaya, Sanjaya Warsa. Ya. Jadi orang Jawa kuno juga mencoba menghitung dengan tahunnya Sanjaya. Mulai Sanjaya Raja pertama Mataram berkuasa itu dihitung tahun 1 Sanjaya. Begitu, ada 3 prasasti kayaknya.
Nah, itu nanti dalam pembicaraan lain kita bisa lebih perdalam mengenai warsa. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa sekali penjelasannya. Barangkali ada peserta lain yang mau menanyakan? Saya boleh nambah, Pak Rio? Oh, silakan. Ya, monggo. Ya, Monggo, ya. Pak. Ya, saya jadi penasaran gitu ya. Ya, silakan. Dan apresiasi buat Pak Hari yang sudah memiliki begitu banyak arca yang otentik gitu ya. Yang pertama yang perlu saya tanyakan kepada Prof. Agus terkait arca Siwa Buddha, Prof. Saya punya yang seperti itu gitu ya. Nah, cuma memang ada lapis emas. Memang dari dulu saya berpikir ini arca ini kok kalau dilihat dari senjatanya yang dipegang gitu ya, saya pikir itu arca Brahma gitu ya, arca Brahma. Jadi kalau tadi Prof menyampaikan itu arca Siwa Buddha, saya belum begitu paham ya penggabungan arca Siwa dan Buddha tersebut. Mungkin nanti Prof bisa jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, Prof, kalau kita amati di lapangan gitu ya, ada temuan air, ada temuan darat gitu ya. Nah, mungkin ada spesifik yang bisa membedakan gitu ya, Prof, dari patina-patina yang ada dari temuan darat dan temuan air. Mungkin nanti dari Pak Hari mungkin bisa melengkapi gitu ya, karena selaku kolektor pasti lebih paham kalau temuan air itu patinanya seperti apa, kemudian kira-kira ada apa, kalau saya dengar di lapangan itu kayak ada bintik-bintik paku apa dan seterusnya lah gitu. Saya juga kurang terlalu paham. Mungkin demikian Pak Rio yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Puja. Jadi ada 2 pertanyaan Prof. Mungkin langsung dijawab saja. Yang satu untuk Pak Hari sebagai kolektor. Monggo Prof. Iya, akhirnya keluar juga pertanyaan yang penasaran. Jadi memang saya membuat penasaran supaya Bapak nanti bisa memiliki bukunya sendiri. Jadi sudah saya jelaskan di bukunya. Ada. Saya sudah kabar dari saja. awal sudah Ya, minta ini kan ke Pak Tony bukunya. Staff launching ya. Jadi tunggu saja hard launching itu saya jelaskan di situ secara detail. Kalau di sini agak sudah banyak yang pesan, Prof. Sudah banyak yang pesan. Ya, mungkin nanti tunggu kabar dari Pak Hari dan Pak Rio itu kapan diluncurkannya. Nah, lalu yang pertanyaan yang kedua mengenai logam yang terendam air dan logam yang tidak terendam air, ya mungkin benar Mas Hari yang bisa menjawab. Silakan Mas Hari. Jadi saya, Prof. Terima kasih. Pak Buza juga ada. Jadi gini, sependek pengalaman saya ini kalau yang patina yang tidak terbentuk akibat logam tersebut terendam dalam air. Saya mengatakan ini bukan air laut ya, air sungai lah ya, katakan air tawar. Biasanya memang benar. Jadi lihat dulu. Jadi kalau bahannya itu katakanlah dia mengandung perak ya, atau istilah orang itu perunggu kaca ya. Saya sekarang baru ngerti kalau perunggu kaca itu ternyata dari X-ray itu kandungannya ada Cu, ada Pb, ada stanum, ada Sn ya. Dan kalau kalau material lama itu macam-macam sekali. Ada unsur-unsur yang sangat jarang saya tes itu 19 unsur ada di dalam satu logam itu. Dan itu tidak akan diketemukan kalau arca itu baru ya Pak ya. Baru maksudnya dibuat dari logam yang murni. Kalau sekarang itu kan beli logam kan emas ya, emas beneran, AU dari Antam 999 sekian, perak juga 900 sekian, Cu juga sama. Yang kita tes ya unsurnya cuma 3. Cu, ada Ag, ada Pb, nah itu aja, nggak lebih. Tapi kalau yang lama, wah macam-macam. Ada Be, ada macam-macam sekali. Ya, saya sudah pernah tanya dengan teman dari ahli dari luar ya, tapi menurut saya masih belum bisa jadi patokan. Makanya saya pikir ini satu tantangan buat kita tuh Prof, dengan Prof Timbul juga nanti
termasuk mungkin Prof. Ketut juga berkenan untuk arkeometalurgi. Kita susun lah, walaupun tidak akan bisa tepat 100%. Jadi memang saya ada contohnya, saya di buku itu ada Prof, satu arca yang menurut saya itu terendam dalam air. Itu patinanya memang tidak akan muncul, jadi CU-nya, karena walaupun dia CU Prof, tapi karena dia tidak terendam dalam tanah, dia tidak teroksidasi menjadi kuprit mungkin, ya. Nah, tapi warnanya agak beda memang, dan memang susah untuk dideskripsi dengan kata-kata sulit. Tapi kalau lihat barangnya mungkin nanti Pak Buja bisa tahu, oh ini air ya, ini air, ini tanah, itu ya semua dari pengalaman. Jadi memang beda. Jadi artinya kalau artefak itu terpendam dalam tanah, tanahnya juga macam-macam. Kalau dia terlalu namanya ngecembung ya. Jadi trap banyak air yang ngecembung di situ pasti akan rusak. Ya, bahannya akan rusak kecuali materialnya CU-nya di atas 80%. Ada satu arca yang betul-betul sempurna seperti baru, ya, tapi saya tes beratnya minta ampun, ternyata kadar CU-nya 82%. Memang tinggi sekali, dengan campuran-campuran tertentu sehingga dia material jadi keras sekali begitu. Dan juga tanah yang menimbunnya kelihatannya lempung yang kedap air, yang tidak porus, sehingga air itu jadi impermeable, jadi ya tidak bisa air masuk ke situ, kira-kira begitu. Jadi memang mungkin harus lihat barangnya. Di buku itu ada satu tuh Pak Buja, arca Amokapasa ya, Avalokiteshvara dari Sriwijaya yang tangannya terpotong, dan itu salah satu tangannya dari tangannya itu tidak hilang, jadi tinggal lengannya doang. Itu adalah menurut saya itu diketemukan di dalam suasana mungkin di sungai, di dalam sungai yang sungai air tawar, menurut saya begitu. Jadi semacam itu Pak Uja. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada barangnya mungkin kami bisa Siap, sedikit. makasih banyak Pak Ari, luar biasa ya. pencerahannya. Terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih. Barangkali ada penanya lain, silakan. Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi nih, mungkin karena 9:30 kita sebaiknya kita akhiri. Monggo silakan. Mas siapa nih? Pak Sarwi nih. Oh, silakan Pak Sarwi. Ya. Ini bukan, kebetulan saya memang tadi tetap mempergunakan istilahnya Mas Rio. Saya ini tetap domblong dan orang awam. Tetapi sedikit ingin bertanya kepada Profesor tadi mengenai masalah kenapa justru perunggu itu menjadi center ya, ada di tengah, di mana dikelilingi oleh emas, perak dan seterusnya itu. Itu apakah memang ada kaidah kaidah yang bisa ada filosofinya gitu. Terima kasih. Silakan Prof. Agus. Dari beberapa naskah Bali dan Jawa kuno, gambarannya seperti itu, Pak. Jadi dogmatis. Dogmatis itu ya sudahlah, kita nggak usah mengungkit-ungkit lagi begitu. Sifatnya di dalam religi kan ada yang dipikir dan ada yang diterima begitu. Dalam hal ini ya kita sejauh ini, padahal sih perunggu kalau diperhatikan ya dia kropos daripada emas yang lebih awet. Tetapi di dalam kitab-kitab itu memang perunggu berada di tengah gitu. Kami juga nggak tahu kenapa kemudian perunggu dianggap sebagai simbol dari Siwa, karena Siwa itu kalau digambarkan dengan warna-warna, dewa-dewa itu dengan warna-warna, Siwa itu memang aneka warna dan kebetulan disamakan dengan perunggu yang aneka warna. Begitu saja. Kita tidak menjelaskan mengapa sih harus begitu. Agaknya memang dogmatis. Lalu Pak Arwani tadi mengontak saya, nanti bisa kontak ke Pak Rio, Pak Arwani. Pesan katanya. Iya,
Siap. Nanti bisa mengontak Pak Rio. Nanti bukunya belum terbit Oke, juga sekarang. makasih Pak. Sedang Terima kasih ya dipersiapkan. Pak. Ya, Terima Makasih, kasih. silakan. Ya, Mas Tony, silakan Mas Tony. Mas Tony J. angkat tangan. Jadi pertanyaan Pak Sarwi tadi menggelitik juga itu, karena di dalam sastra Jendro ya itu sedulur papat kelima pancer itu. Tapi ini enggak, ini saya ingin bertanya sama Prof ya. Tadi ada patung yang memiliki karakter Siva Buddha ya. Nah, itu apakah itu ada hubungannya dengan kepercayaan yang waktu itu ada, agamanya atau bagaimana? Kenapa kok Siva Buddha? Itu, Prof. Barangkali Ya. bisa dijelaskan sedikit ya. Ya, ini menarik juga. Jadi di India Siwa dan Buddha itu niscaya tidak bisa akur. Jatuhnya Nalanda, wihara Buddha terbesar, itu karena dirusak oleh raja-raja penganut Hindu, Saiwa. Tetapi di Jawa Tengah, candi-candi Siwa dan candi-candi Buddha dibangun berdampingan, berdekatan malah. Candi Prambanan dan Candi Sewu itu berdekatan. Candi Lumbung dan Prambanan satu halaman. Di Jawa Tengah, dua-dua agama itu toleransinya tinggi, tetapi belum bersatu. Perkembangan lanjut pada zaman Singosari, abad 13. Agaknya kisah Kenarok dan Kendedes itulah yang menjadi pangkal, karena Kenarok adalah simbol dari Siwa Mahadewa dan Kendedes adalah simbol dari Dewi Prajna Paramita ya, muridnya Empu Purwa. Dan mereka menikah. Paruh atau seprapat aja? Ada yang bocor. Dan mereka menikah, akhirnya menurunkan dinasti baru namanya dinasti Rajasa. Sejak itulah Raja-Raja Singosari memerintah jika mereka wafat, didarmakan sebagai Siwa di candi ini, didarmakan sebagai Buddha di candi ini. Majapahit adalah kelanjutan dinasti Rajasa, dinastinya Kenarok. Raja-raja Majapahit itu adalah keturunan dari Kenarok dan Kendedes. Jadi Siwa Buddha itu berkembang merebak sejak abad 13, berlanjut terus sampai abad keruntuhan Majapahit. Itu yang terjadi. Jadi satu hal yang tidak mungkin terjadi di tanah kelahirannya di Jawa itu aman-aman saja. Malah bergabung. Malah ada kitabnya. Kitab-kitab yang memuja dua itu. Ya itulah masyarakat Jawa kuno ya. Dan ketika juga masuk ke Bali, Siwa dan Buddha itu jadi lebur aja. Jadi ya, terima kasih. Oke. Perwujudan Bhinneka Tunggal Ika itu, Prof. Iya, menarik ini. Menarik itu. Mas, berarti jadi berarti ini ya memang ada hubungannya dengan keagamaan ya. Karakter dari patung Siva Buddha tadi. Ada hubungannya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Ada hubungannya. Sangat jadi memuaskan. ada ciri-ciri Siwa, ada ciri Buddha. Ya. Mas Tony, admin mungkin saya kira udah 2 jam ya, mungkin tinggal kita tutup. Jadi Mas Rio tutup aja, enggak apa-apa Mas Rio, monggo. Iya, kita tutup. Jadi acara malam ini terima kasih pada para peserta dan Prof. Agus, Pak Hari, Mas Tony ya dan yang lain, karena soft launching kali ini sebenarnya diskusinya masih asik sekali. Saya sendiri juga banyak pertanyaan, tapi ya sudah. Dan bagi para peserta yang berminat untuk anu buku mungkin bisa melalui KCB lah, karena sedang proses cetak dan memang versinya masih bahasa Inggris karena yang bahasa Indonesia mungkin tahun depan atau nggak tahu Pak Hari nanti bagaimana. Saya kira begitu ya diskusi malam ini yang merupakan momentum soft launching dari Arca Buddha Hindu Kepulauan Nusantara kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.